dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca Al-Fatihah nanti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Mas Nadia dipimpin untuk doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Saya akan dulu untuk mengecek kehadirannya. Mbak Ajiba, Mbak Nafisa, Mbak Hilya, Mbak Iza, Mbak Ilma, Mas Juna. Berarti ada yang masuk? Satu ya, tadi izin, katanya baru pulang dari Bali, masih capek. Kita doakan semoga segera bisa ikut gabung kembali. Terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta Mbak Ilma membacakan tujuannya. Silakan dibaca Mbak Ilma tujuan pembelajarannya. Ya, betul. Tujuannya dua ya. Satu, memahami keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah video tayangan tentang materi pembelajaran hijrah Nabi. Silahkan nanti dilihat. Seperti biasa akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 nanti mulai dari sini Mbak Cantika, Mbak Dila, Mbak Juga sama Mbak Dia. Yang kelompok 2 mulai Mbak Nafisa, Mbak Lovina, Mbak Iza dan siapa Mbak ini? Mbak Ninda. Dan yang kelompok 3 Mbak Ilma, Mas Juna, Mas Naja sama Mas Zena. Nanti tugasnya apa? Mengidentifikasi atau mencari sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Silakan dikeluarkan buku tulisnya ya, sama buku LKS-nya. Apakah ada yang tahu apa maknanya hijrah? Ayo sebelum silakan. Betul sekali Mbak Lovina. Tepuk tangan. Hijrah itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini mencari kenapa kok Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, padahal beliau lahir di Mekah. Silakan dicari nanti
Ini ada semuanya videonya. Silakan cermati. Nanti seperti biasa, setiap kelompok presentasi di depan. Nanti perwakilan ya. Ya. Silakan dicari. Saya kasih waktu 10 menit ya. 3 minimal. Minimal 3. Kalau lebih tidak apa-apa, silakan. Sekarang setiap kelompok silahkan maju untuk presentasi kamu. Dimulai dari kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Mbak. Mbak siapa? Dari sana dulu, dari kelompok 1 ya. Mbak Irma dulu. Tadi sudah kalian, Mas. Nah, Mbak Irma, silakan salam terus dibaca hasil diskusinya tadi. Silakan maju Mbak Irma sini. Ya, silakan. Dengarkan, yang lain dengarkan ya, yang lain. Tepuk tangan anak-anak ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi menurut diskusi yang kalian lakukan semuanya, pertama, Nabi Muhammad SAW ketika masih di Mekah itu terkenal sangat jujur ya. Dan bahkan masyarakat Quraisy menjuluki beliau Al-Amin, artinya orang yang sangat jujur. Tidak pernah Nabi Muhammad bohong. Mulai dari kecil sampai beliau dewasa berdagang itu selalu jujur, tidak pernah melakukan kebohongan. Bahkan suatu saat terjadi peristiwa ketika banjir di Mekah. Sudah pernah mendengar ceritanya belum? Yang ditarik Nabi itu kan ada. Ketika Rasulullah terjadi banjir, tiba-tiba Hajar Aswad yang di Mekah itu kan, yang di Ka'bah itu kan tergelincir, pindah dari tempat. Nah, ketika mau menempatkan kembali, orang Quraisy berebutan. Gitu ya. Akhirnya oleh Rasulullah batu atau Hajar Aswad tersebut ditaruh di kain besar yang setiap suku Quraisy disuruh memegang pojoknya masing-masing. Nah, ini membuktikan Rasulullah itu sangat jujur dan sangat bijaksana. Kemudian setelah Rasulullah umur 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu oleh masyarakat Quraisy pertama kali ditolak ya, ditolak ya. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Jadi sebabnya ada 3. Yang pertama tadi apa? Karena tekanan kaum Quraisy semakin berat. Nah, begitu cara kalau saya, ketika Nabi menyebarkan agama Islam, bahkan ketika sholat, Nabi itu pernah dilempar dengan kotoran. Tidak itu saja, diboikot seluruh toko-toko di zaman dulu. Kalau dibeli Nabi tidak boleh ya. Walaupun Nabi punya uang, akhirnya tidak bisa beli, karena semua toko diboikot. Tidak boleh Nabi Muhammad membeli. Tidak itu saja, seluruh keluarganya tidak boleh dinikahi oleh kaum Quraisy. Nah ini keluarganya kabeh tidak boleh dinikahi, tidak boleh beli, tidak boleh. Akhirnya Nabi kan susah lah ya. Akhirnya beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh pindah ke Madinah. Mbak Adiba, kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Tadi sebabnya apa? Tepuk tangan anak-anak ya. Kemudian saya ingin bertanya juga kepada Mbak
Wabina. Pada umur berapakah Rasulullah pertama kali menyebarkan agama Islam? 40 tahun. 40 tahun. Tepuk tangan dari ya. Alhamdulillah ya, jadi semuanya yang saya sampaikan sudah bisa dipahami. Termasuk tekanan berat lagi, tadi kan sudah saya sampaikan. Ketika tokoh-tokoh diberi Nabi pada zaman di Mekah, mau atau tidak mau tadi? Mas Najah? Tidak mau. Karena apa? Nabi selain dilarang juga diboikot untuk jual beli. Tepuk tangan. Nanti bahas semuanya ya. Jadi saya jelaskan lagi, saya ulas lagi terkait hijrah Nabi Muhammad ini penyebabnya ada 3. Yang pertama karena tekanan kaum kafir semakin berat. Maksudnya berat itu gimana? Ketika Nabi berdakwah selalu dihalang-halang. Bahkan kalau mobil saja tidak bisa. Bahkan ketika ibadah dilempari dengan kotor. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk pindah ke Madinah. Dan alhamdulillah ketika di Madinah berjalan dengan sukses. Pengikutnya juga semakin banyak kalau di Madinah. Ini pertemuan kita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah semuanya ya? Untuk materi selanjutnya besok adalah memahami Asmaul Husna. Kemudian untuk tugasnya seperti LKPD yang sudah saya bagi dikerjakan di rumah ya. Ya. Besok pertemuan selanjutnya kita bahas. Nah, jangan sampai tidak mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR nanti saya jewer ya. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama ya. Apa tadi yang melatar belakangi atau menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? 1, apa dah? Tekanan orang Islam semakin berat. Nah, yang kedua? Terjadinya peristiwa berikan alkohol. Yang ketiga? Berikan berat. Terima kasih, tepuk tangan dulu sudah bahas semuanya ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sebelum kita selesai pelajarannya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.